Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan kami di channel Cermin Misteri. Pertama-tama kita mau kenalin dulu ya. Ya, pokoknya nggak ada yang nggak Iya. kenal kan. Baru pertama. Coba dari teteh itu siapa namanya? Nama aku Laya. Nama aku Leni. Aku Widya. Di sini kita akan menceritakan kisah orang lain sih. Jadi ada followers kita yang DM DM ya. Kita kan DM kita menceritakan kisah mistisnya gitu yang Ya, tidak bisa pengalamannya dia ya. lupain. Nah, buat kalian juga kalau misalkan punya pengalaman mistis, horor atau misalkan pengalaman yang emang benar-benar buat kalian, aku inget terus loh sama kejadian ini, Ya. bisa kita Bisa DM kirim ya. kita ke IG-nya Cermin Misteri, Cermin Misteri namanya. Nanti kalian bisa sharing di sini, bisa kita ambil pembelajaran lah dari yang pengalaman-pengalaman kalian juga. Terus sekarang kita mau tentang apa nih? Jadi dia tuh melakukan studi tour pas SMP mau perpisahan gitu. Jadi Study tour Apa ke ya? tempat bersejarah ya. ya. Ya, Jadi mengalami kejadian-kejadian yang Yang di luar aneh. nalar gitu ya. Nah. Jangan dulu dibuka, nanti aja kita lihat dulu ceritanya kayak gimana. Pasti penasaran kan ya? Jadi tunggu aja. Jadi karena narasumbernya tidak bisa menceritakan langsung, di sini kita akan Jadi diwakilin ya, sama diwakilin kita bertiga. sama Widya. Ya nanti Ya. semoga lah tersampaikan gitu apa yang mau disampaikan sama si narasumber tuh bisa nyampe lah di sini ya. Tapi kita ya sama-sama belajar juga. Semoga gitu. Jadi ceritanya tuh kayak gini. Kita tuh kumpul sebelum, biasanya kan kalau study tour kayak gitu kan dikumpulin Iya. semua. Terus kita tuh udah kumpul sekitaran pagi lah, jam 7 gitu. Kumpul, udah ada bis, kita biasa dipanggil buat daftar hadir kayak gitu. Udah pada masuk semua. Kita ya di dalam bis tuh biasalah ngobrol-ngobrol ya. Kalau anak-anak Oh, SMP, nyanyi-nyanyi gitu ya, kan. gitar-gitaran gitu. Ada yang makan, ada segala macam gitu ya. Dari situ tuh kita tuh ada 2 pembina, ada Pak Surya sama Pak Tony. Pak Tony. Pak Surya sama Pak Tony. Jadi cuma 2. Pembinanya tuh si cowok-cowok, karena mungkin kalau ibu-ibu takutnya enggak inilah gitu. Tapi ada sih ibu-ibu satu yang itu tuh Bu Ani. Bu Ani. Nah, kita tuh udah masuk kan satu bis. Udah biasalah di jalan tuh mulai perjalanan kita tuh biasa. Tiba-tiba tuh si bis itu tiba-tiba berhenti. Supir tuh ngerem mendadak gitu. Ya. Kenapa tuh itu? Nah, kita juga kan nggak tahu ya kenapa. Terus Pak Surya tuh nyamperin supirnya aja keluar. Terus aku juga ngeliatin gitu. Orang lain juga, kaget kenapa sih? Sampai berhenti kayak gitu ngerem, kan itu kan bahaya ya. Ya. Wah, bawa muatan gitu. Terus tiba-tiba ngerem mendadak di situ. Terus pada keluar tuh Pak Surya sama Sama anak-anak yang nggak anak-anak sih, cuma beberapa orang yang keluar. Kenapa Pak? Gitu kita tanya Pak supir kan. Tuh tadi saya ngelihat kayak ada yang makhluk. enggak bukan makhluk, maksudnya kayak ada orang ketabrak Iya, gitu. iya. Tapi kok dilihat nggak ada gitu. Di situ tuh Pak supirnya juga ya, yaudahlah biarin lah, itu mungkin karena saya ngantuk atau misalkan kurang tidur lah di situ. Yaudah kita balik lagi aja ke bis. Aku kan sempat ikut keluar ya di situ. Ikut keluar, pas masuk tuh anak-anak tuh langsung ngomong gitu, kenapa sih tadi ada apa sih? Aneh juga sih ya kalau gitu. Terus kita tuh aku tuh langsung ngomong, enggak ada apa-apa gitu. Tapi tiba-tiba si Tito bilang, dan nyeletuk gini, apa tadi nabrak hantu ya?
aku teh Jangan ngomongin sompral ya. jangan sompral kata aku tuh. Ya udah weh, enggak ada apa-apa, udah weh biasa aja begitu. Udah bisa tidur, semua pada tidur kecuali aku, Pak Surya sama Pak Supir, karena semua kan perjalanan lumayan agak jauh. Semua tidur, tiba-tiba yang enggak, terus tiba-tiba berhenti lagi nih si bis. Aku tuh mulai, kenapa kok gini ya? Aneh juga ya sering berhenti gitu. Gitu kan. Kita turun lagi nih si Pak Supir teh, terus sama Pak Surya itu bilang, Pak kenapa kok bisa berhenti lagi? Takutnya kan mobilnya yang emang udah rusak atau gimana Itu gitu. kejadian pas berhenti Itu. mobil jam berapa? Sekitar maghrib lah, mau masuk maghrib itu tuh kan. Ini Pak katanya, kata Pak Supir, ini Pak nggak tahu mogok, kayaknya ada sesuatu lah si mobilnya keluar. Terus pas keluar tuh dibenerin lah Pak Supir sama Pak Surya. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu itu tuh jalan apa ya, gede ya, kayak buatlah bis nyampe lah, tapi nggak ada mobil lain gitu yang datang tuh. Ada ibu-ibu tiba-tiba, merinding. Tiba-tiba ya anehnya tuh si ibu itu pakai kebaya, ya Allah merinding. Pakai kebaya yang nggak kuno sih, maksudnya kebaya zaman dulu kayak gitu. Kebaya zaman dulu, terus aneh aja kan, tiba-tiba dari mana gitu. Terus sama Pak Surya tuh ditanya, Bu, kita semua ke studi tuh nih, jalannya tahu nggak, masih lama nggak? Soalnya itu kan udah beberapa perjalanan, udah beberapa jam lah. Kira-kira mau nyampe lah gitu. Tanya, tapi si ibunya tuh nggak jawab gitu. Malah Diam terus. dia tuh pakai ini apa, isyarat gitu. Jadi kan kita bingung ya mau nanya juga kayak gimana, soalnya dia nggak akan ngomong. Kita tanya, Pak, Bu gini nih, si ibunya tetap gini kan. Jadi Pak Surya, ya udahlah biarin aja. Terus ibu itu lewat, aku kan ngeliatin ya, aku nggak turun tapi di si bis, tangga bis di situ lihat. Tiba-tiba si ibu itu senyum gitu ke aku teh, padahal kita nggak saling kenal ya, gitu nggak inilah. Serem juga ya, langsung senyum Aja aja gitu. tiba-tiba senyum gitu sekarang. Ya udahlah, nggak akan mikir apa-apa gitu udah. Tapi pas aku balik ke belakang ke kursi, lihat lagi ke jendela, nggak ada si ibunya teh. Kok jadi Enggak, tapi mikirnya enggak yang kayak gimana, mikirnya ya mungkin Orang sekitar sana ya. Atau misalkan ada jalan pintas lah yang emang lewat, kita nggak akan kelihatan gitu. Udah di situ. terus udah gitu lanjut perjalanan. Pak Supir bilang, kenapa udah ini udah nggak ada masalah nih, ya udah kita langsung mulai lagi perjalanan. Nah udah nih, sampainya di sana di kampung itu, tujuan kita sejarah di sana nyampe. Terus tiba-tiba pas nyampe tuh kan malam ya, kita semua tidur istirahat biar besok pagi nih, biar kan capek dari jalan gitu. Besok pagi bangun nih aku tuh karena denger dari luar tuh berisik, kayak banyak orang gitu kan. Mungkin aku pikir ya teman-teman yang lain lah udah pada kumpul, kenapa aku belum siap-siap gitu. Aku kan bareng anak-anak nih, beberapa orang, ada 5 orang gitu, geng kita sih sebenarnya, geng biasa lah, anak-anak gitu, suka geng-gengan. Aku tuh langsung kebangun gitu, di luar udah banyak orang, sedangkan aku masih tidur, teman-teman aku juga masih pada tidur. Aku tuh lihat keluar tuh emang iya bener banyak orang gitu. Pas aku balik lagi ke kamar mau ngebangunin, ayo ngebangun, itu udah pada kumpul gitu. Pas mau gitu tuh, pas ketemu mau keluar, ya kan tadi dari keluar terus masuk ke dalam mau ngebangunin, terus tiba-tiba Pak Surya tuh lewat. Yang Pak Supir tadi ya? Pak Surya, yang pembina. Oh, iya. Pak Surya tuh lewat, mau kemana? Ini Pak mau kumpul kan, di depan udah anak-anak udah kumpul. Itu anak-anak udah anak-anak masih pada tidur, yang lain juga. Itu kan aku mikir, kok pada tidur gitu. Emang kan Padahal tadi ada suara. ada suara, terus aku juga lihat di luar tuh banyak orang. Tapi ya emang kan kita jadi beberapa kelas tuh emang, jadi satu kamar tuh cuma 5 orang atau 6 orang. Aku kan sama geng aku kan, jadi nggak tahu yang lain kayak gimana. Nah di situ tuh, kok aneh sih, kok tadi suara apa gitu. Terus aku kan mikir, ya udahlah, enggak lah, udah biarin weh.
bangun tidur. karena emang udah kecapean kan. Nah, terus belum ngumpul mungkin si nyawanya atau apalah, udah terus bangun, ya waktunya kumpul udah semua biasa. Terus tiba-tiba ada si bapak yang si desa itu. Terus aku tuh nanya, Pak, ini tuh desa namanya apa ya, gitu kan, karena kita nggak dikasih tahu si desa ini namanya apa. Terus dia bilang, nggak, desa ini gak ada namanya. Terus aku pikir Aneh gitu ya. gitu, Di kok mana aneh? kan harus ada namanya ya. Nah, iya, kok aneh nggak ada namanya. Cuma ya udahlah, biarin aja, mungkin emang karena si desa ini tuh bagus gitu ya pemandangannya, mungkin ya tanpa nama juga emang bisa, mungkin udah itu aja. Dari pengunjung. Gitu. Nah, pas kita kumpul di lapang, terus ada si jadi di sana juga kan ada desa juga kan, ada orang-orang di desa. Nah, yang nanti ngebimbing kita buat kita tour guide lah, tour guide kita gitu, kayak gitu. Nah, kita tuh dibagi kelompok. Terus kata Pak Surya tuh, udah satu kelompok tuh harus ada cowoknya, jangan cewek semua. Yang lain kayak gitu, ada cowoknya 2 gitu, kalau nggak salah satu kelompok tuh 5-6 orang. Tapi kan temen aku nih bilang, si Siti, atau Pak, jangan jangan dipisah lah kita mah, ini kan perpisahan buat akhir. Nanti kita nggak ketemu lagi gitu, dia mikirnya. Terus si ibu tuh bilang, Bu Ani tuh, kamu ngomong teh kemana wae, cina gitu kan, Yang terakhir terakhir gitu, terakhir padahal bukan itu. nah iya gitu. Terus ya udahlah, nggak apa-apa, so kalian aja cewek-cewek katanya teh. Barengan sama geng. Gengsi itu, geng aku 5 orang lah. Ada Siti, ada Yuli, ada Tini, sama ini apa, Keke ya, sama aku kan, jadi 5 orang lah. Ya udahlah, kita udah dikasih tugas gitu, berpencar lah, maksudnya ya kesini gitu. Nah, perjalanan tuh kita ini apa namanya, masuklah kita gitunya, nyari apa yang ditugasin. Pas di tengah jalan tuh ada yang aneh gitu, ada apa ya, bapak-bapak nggak tahu apa, dia tuh kayak yang ke kita tuh marah gitu, mukanya tuh marah tapi nggak ngomong. Itu kan aneh, itu tuh si bapak kenapa katanya. Kayak memendam sesuatu yang Gitu kan, kita nggak kenal juga, terus salah kita teh apa gitu kan. Terus si bapak itu marah ke kita apa enggak katanya. Udahlah, jangan diliatin, salah aku teh, dulu masing-masing aja, nanti bisa dikiranya kita teh ya apalah gitu, ngeliatin. Ya udah weh, ayo. Terus si bapak itu teh malah terus ngeliatin dan malah ngejar kita, padahal kita teh nggak tahu apa-apa kan. serem ya. Tadi udah ketemu sama ibu-ibu, terus tadi Berisik Suara- itu. Suara berisik itu. Cuman udah weh, pikiran teh udah nggak ini gitunya, udah weh, kita ngejar, kita kan takut ya, ngejar sampai langsung lari itu. kita tuh udah kan nggak tahu jalan juga gitu ya, tapi kita tuh emang ada dibimbing sama si AA desa. Tapi si AA desa tuh nggak apa namanya, nggak bapak ngapain gini, enggak. Tapi dia teh sebelumnya, sebelum ketemu si bapak teh, si AA ini teh, kita teh tanya, ini teh gimana teh, dia teh biasa aja nih, nggak responnya kayak gimana gitu. Kita ya udah ya, beneran si AA nya malu ya, atau misalkan emang ya nggak bisa inilah gitu, udah. Nah, ngejar tuh, pas si bapak ngejar tuh, si AA ini tuh nggak yang nahan gitu, Pak ngapain sih ngejar kita, enggak, malah dia teh pergi kemana gitu, nanti ke toilet dulu atau apalah bilangnya. Kita tuh kan kejar si bapak itunya, kejar, pas itu dikejar, kita tuh masuk hutan, karena kita nggak tahu jalan, masuk aja hutan. Terus kita tuh udahlah, masuk aja dulu kesini, yang penting aman dulu. Udah biarin masuk nih kita semua. Si bapaknya udah nggak kelihatan ngejar. Terus pas di jalan teh, kita teh nemuin anak kecil. Anehnya tuh kan laki-laki, ada anak kecil di hutan. Kita kan mikir apa sih, mungkin orang tuanya nyari kayu atau misalkan apalah gitu, mikirnya kayak gitu. Terus ada anak kecil, dia teh ngomong, awas kalau masuk ke hutan jangan ngeliat ke belakang, katanya tuh gitu. Dia tuh, kok tiba-tiba ngomong kayak gitu sih, meren anak kecil lah ngomongnya, diada-adain. Nah, teman aku si Siti tuh nggak percaya, dia tuh, apa sih dek,
kamu juga ngapain di sini di hutan, bilangnya kayak gitu. Dia nggak ngomong, cuma senyum aja ngelihat aku tuh ngelihat dia senyum aja. Teman-teman teh udah di dalam, di depan, kita ngeliatin senyum, apa benar apa enggak gitu kan. Aku tuh bingung ya, jalan aja. Pas jalan tuh si Tini tuh kan di depan aku ya, kita tuh ngobrol, tapi dia nengok aku ke belakang. Bukannya jangan ya. Nah kita nengok ke belakang, aku tuh udah nggak enak gitu ya hati teh. Ini si Tini kenapa ngeliat ke belakang? Meskipun aku nggak percaya sama si omongan anak kecil tadi, cuma kan jadi peringatan lah buat kita teh. Udah masih ke belakang, ngobrol, tiba-tiba suara kita jalan terus kan, dia nengok belakang juga kita jalan terus, tapi tiba-tiba suaranya teh ngilang, nggak ada si Tini teh, nggak ada. hilang. Padahal di depan kita kan, tapi kita karena fokus nggak lihat kanan kiri, jalan we gitu, gini we fokus Tadi gitu. barengan tiba-tiba Gitu hilang gitu aja. suaranya teh jadi ngecil pas itu anak-anak teh ngeh, si Tini kemana, terus si keke teh malah luak lihat ke belakang gitunya kan. Padahal udah jangan harusnya kan lihat, harusnya nggak boleh lihat. nggak boleh lihat kan. Dia teh luak lihat, kita juga nyari tapi fokus juga gitu, jangan lihat ke belakang gitu. Kita kan ini teh apa sih gitu, di sini nggak ada. Terus si Tini juga sama nggak ada gitu, si apa nggak ada gitu, dia teh sama ikutan nggak ada. Terus si Siti teh bilang, udahlah nggak usah percaya. Nggak percaya gimana, aku teh itu lihat udah nggak hilang ada kemudian gitu. kan. Udah sekarang mah nggak usah mikirin apa, udah kita lihat ke depan aja, yang penting kita buru-buru dapat bantuan. Kata aku tuh udah yuk, si Siti teh tetap gitu terus dirinya. Dia teh jadi sama deh, aku teh jalannya cepet gitu, nggak lihat di belakang si Siti teh tiba-tiba nggak ada suaranya. Apa dia teh ngeliat ke belakang apa kayak gimana gitu. Aku tuh tinggal berdua sama si siapa sih, keke gitu pokoknya mah. Tadi dua Iya. satu nggak ada, satu lagi nggak ada, terus si Siti, aku dua. Udah nggak usah ngeliat ke belakang, udah ayo cepet. Nah pas TP di depan udah keluar hutan, ada si kampung, banyak keluarga di situ. Kita teh minta bantuan gitu ya, Bu tolongin. Aku teh tolong kenapa Neng? Cina itu teman saya teh di hutan tapi pada nggak ada gitu, nggak ada kayak gimana Cina. Ya jadi aku ceritain setelah itu gitu. Terus tiba-tiba ada si anak kecil juga, tapi agak lebih tua dari si anak kecil yang tadi. Terus dia teh ngomong, teh ketemu sama adik saya nggak? Oh yang dia maksud mungkin yang Oh, tadi yang itu. tadi. Yang Mungkin, anak tapi kecil. aku teh nggak gue mikirin itu lah nih. Apa sih anak kecil? Aku mikirin ini teman-teman aku teh gimana? Karena aku emang benar-benar kaget lah ya di situ teh. Terus dia teh langsung ngomong, di situ ada neneknya, bilang ke neneknya, Nek, tuh lihat kan, itu ada si Ade di sana masih hidup si Ade. Saya mikir lagi, gimana gitu Hilang kan? atau gimana gitu. Gitu. Cuma aku teh tadi teh biar nggak bertanya-tanya, udah aku ngomong aja ke si anak tadi. Ya tadi di sana ada anak kecil cowok. Tuh kan bener cenah kata si anak itu teh. Bener apa? Udah sekarang kita ke sana aja lihat katanya. Terus aku tuh tanya dulu, bentar tapi ini di sini kampung apa namanya? Itu sebutnya ada namanya. Tapi kita tuh tadi tuh di kampung ini tapi nggak ada nama gitu. Terus si nenek tuh bilang, apa di sini mah cuma ada satu kampung loh. Merinding. Cuma ada satu kampung loh. Satu kampung yang emang cuma kita aja di sini. Terus aku pikir, terus yang tadi tuh Apa gitu? dia? Gitu ya Emang udah. ada kampungnya atau emang apa gitu? Aku kan makin nggak inilah ya pikirannya. Udah Ayo. teman hilang ya, terus ditambah Gitulah gitu, sekaget lah kita. Ya udah yuk kita lihat aja ke sana. Warga-warga juga sama nenek itu pergi masuk ke hutan. Pas dilihat ternyata pas kita balik emang beneran hutan. Nggak ada loh. Nggak ada desa gitu. Enggak, desa yang kita tidur situ, kita yang ini kita tidur di situ, kita yang siap-siap segala rupa, nggak ada. Jadi Cuma tiba-tiba hutan aja belantara. hilang, udah temen hilang, terus yang tadi ditempatin buat istirahat ngilang gitu aja. Terus ini apa namanya, kan kita tuh banyak kan ya, satu bis tuh ada berapa puluh orang. Nah si orang-orang itu ternyata keikat di pohon. Aneh nggak? Kok bisa? Terus tadi yang Pak Kades itu gimana? Iya sih Pak Kades nggak tahu, nggak lihat, cuman dia tadi kan ada di situ yang ngasih nama.
nggak tahu nama juga, nggak ngomongin nama. Pas itu semua orang tuh diikat, termasuk Pak Surya sama ya teman-teman yang itu diikat. Terus aku tuh nyari Siti, Tiani, yang kayak belum gitu, ya nyari. itu yang belum ketemu. belum ketemu. Aneh, kata aku tuh kenapa? Jadi tinggal berdua yang itu. Yang apa? Ya, kamu sama teman yang- kamu. Iya, sama itu kan sama warga juga. Terus kata si nenek tuh, nah di sini kan emang bener nggak ada kampung, cina. Terus aku tadi kemana gitu? Kita kan nggak tahu apa-apa gitu. Terus kita tuh, aku tuh ngelihat satu gubuk lagi, tapi yang belum sebelumnya aku nggak lihat. Kan di desa itu nggak lihat gubuk. Aku tuh nyamperin ke sana, takutnya ada si Siti sama yang lain. Pas nyampe ke sana, ada nih teman-teman kita, cuma ada satu ibu-ibu yang tadi yang pakai Oh, yang kebaya. senyum itu. Iya, Yang tadi pas di perjalanan. Nah, Heeh. aku tuh ada ibu-ibu itu, Heeh. ibu itu langsung bilang, udah sekarang langsung lari, cina. Keburu ada yang datang. Apa sih? Ada yang datang? Ya, lebih apa? bertanya-tanya gitu ya. Gitu. Datang apa gitu? Udah, ayo lari. Terus kita tuh nggak sempat lari. Ada ini apa namanya? Apa ya? Aduh. Jadi merinding juga ya. Dapat dia tuh badannya gede, badannya gede, hitam, terus nonton kita merah, rambutnya tuh gondrong gitu ya. Nyamperin, kamu mau ngapain kesini? Ngomongnya teh bahasa Sunda lah, mana rek naon ka dieu. Terus kita tuh, aku ini mau nyelamatin teman aku, dan kamu siapa, ngapain dengan teman aku? Gitu aku ngomong gitu, ini salah sendiri, kenapa ngomong gak sopan, cina berperilaku gini kan. Mungkin ada tadi lah Siti mungkin ada sompral, terus dia nggak percaya si omongan anak kecil tadi. Harusnya sih agak boleh gitu ya kalau di Ya tempat. cuman kan ya namanya anak-anak lah, ini mungkin cina katanya, ngapain, udah cina, ini saya tahan di sini, ini sebagai jaminan apa kenapa ditahan di sini, udah cina. Udah di sini aja. Terus aku tuh kan nggak tega ya ngelihat temen aku di situ. Ya udah aku bilang, ya udah korbanin aku aja. Aku tuh bilang kayak gitu, udah korbanin aku aja biar mereka dibebasin gitu. Mereka dibebasin, aku ditahan. Terus tiba-tiba si kakak Itu ditanya tadi berdua sama Keke atau kamu doang? aku aja sendiri masuk Sendiri. sana. Karena lihat gubuk kan aku panik, langsung nyamperin, takut ada di situ. Tiba-tiba tuh aku, ya udah aku aja, kata aku tuh ngomong kayak gitu. Terus tiba-tiba si kakak yang tadi, yang si adiknya, yang bilang adiknya di hutan, nyamperin, udah aku aja ini ditahan biar aku bisa ketemu adik aku. Itu gitu ya, aku dilepasin, itu dibawa, dan nggak tahu sih, langsung gelap aja gitu. Langsung nggak ingat, aku gelap nggak ingat. Terus tahu-tahu ingat-ingat tuh dari warga aja, semua orang udah pada kumpul. Aku tuh nggak tahu itu tuh. Tapi itu yang hilang itu gimana? Ketemu Ini udah lagi atau ketemu semua, udah karena ketemu tadi lagi? aku ngorbanin aku biar nggak ini gitu. Tapi Jadi ya pas sadar-sadar udah di sama tapi warga. seingat aku terakhir ya si kakak anak kecil tadi dibawa gitu. Jadi mungkin sebagai gantinya gitu. Cuma kita kan nggak tahu juga kesalahan kita apa. Cuma ya warga sekitar juga mungkin dia ada sebuah sejarah, maksudnya ada cerita yang emang Ada larangan tertentu atau gimana gitu. buat nggak diceritain juga. Jadi mereka kayak punya masalah sebelumnya lah, karena si adik tadi kan terperangkap di hutan. Nggak terperangkap ya, dia nggak mencoba buat pergi gitu, dia stay di sana nggak tahu kenapa. Merinding lah kayak gitu pengalaman. Terus segitu besarnya gitu si aku ini gitu mau mengorbanin buat teman-temannya gitu. Jadi intinya mungkin ketika kita berada di suatu tempat yang emang kita baru datengin gitu, kita jangan seenaknya apa ya, seenaknya bukan jangan percaya ya, maksudnya ketika ada aturan di kampung itu ya udah kita ikutin gitu, jangan asal cara gitu ya. Ya, Kita ngejaga juga karena kan kadang satu tempat tuh beda tradisi, Iya. beda budaya, kita ya harus ngargain lah. Kita tuh tamu, masa kita tuh mau ngerusak yang Jangan ada seenaknya gitu, aja nggak boleh gitu ya. Dan Iya. yang ngomong juga nggak boleh sembarangan lah, kalau ngomong kasar, ngomong ya kemana aja tuh nggak boleh gitu, karena ya beda budaya, beda tradisi itu tadi gitu. Dan kita juga kan
akan meninggalkan tempat itu lagi, otomatis kita harus memberikan kesan yang baik lah ya di sana gitu, jangan malah memberikan kesan yang jelek gitu. Apalagi kan anak sekolahan gitu, harus punya attitude yang baik gitu, jangan seenaknya. Yang paling ya kayak gitulah Ya. kesannya, dengan ngomong sompral jangan sembarangan lah pokoknya. Merinding tau. Emang mungkin emang hal-hal seperti itu emang ada gitu di mana-mana. bisa di mana-mana ya. Kita nganggap sepele tapi itu tuh bisa jadi masalah Iya. sebenarnya. Kita emang harus percaya gitu bahwa ya emang kita hidup di dunia itu emang nggak cuma manusia aja gitu, Berdampingan emang sih ada sebenarnya. emang ada makhluk yang Kasat mata kita bisa lihat, ada yang bisa ada yang enggak gitu kan. Ya kita saling toleransi lah ya. gitu, kita menghargai. Itu sih balik lagi ke kalian juga sih, Iya. mau percaya atau enggak. Tapi ya kalau kita sebagai muslim diajarin ada Ya, harus ya percaya tapi gimana ya, jangan sampai menyesatkan lah. nah Intinya itu percaya percaya maksudnya percaya ada nih yang emang ada makhluk gitu. gaib itu emang ada gitu. Jin tuh ada sebenarnya, di Al-Quran juga kan udah dijelasin jin manusia kayak gitu kan. Ya, mungkin segitu atau Ya. mau ada tambahan dulu gitu. Mungkin dulu ya. Closingnya Ya gimana? paling cukup aja deh sampai situ. Aja. Nah nanti kalau kalian yang tadi dibilang dari awal punya cerita atau pengalaman yang nggak bisa terlupakan, bisa share di kita di IG-nya namanya Cermin Misteri. di bawah ya. Jangan lupa follow, jangan lupa komen, jangan lupa Subscribe. and like. Karena satu subscribe dari kalian sangat berharga buat benar. kita ya. Ya udah, mohon maaf Iya. juga kalau kita Kalau- misalkan ada salah kata atau apapun itu. Semoga ada pelajaran yang bisa kalian petik dari cerita kita. See you. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.